Untuk Pak Jaya Suprana, inilah seorang yang sering memberi rekor muri dan belum pernah dikasih rekor muri. Itu serius ada? Nah, Pak Luhut sudah notice belum? Nah, biasanya kan, oh Pak Luhut langsung. Pak Luhut Belum saya nunggu job dari Pak Luhut. bentar lagi dipanggil sama Pak Luhut. Panjaitan. Iya dipanggil sama Pak Luhut. Ini kenapa lu nyanyiin lagu itu gitu Ya. sama Pak Luhut ya? Ya. Paham ya? Panjaitan pantas jadi panutan. Wah, Biar Diana maling pendil tos blok angin kacang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hati tekan. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hati tenang. Terima kasih Bro Cicak, sudah membantu diriku dari bentol-bentol gigitan nyamuk. Terima kasih Bro Cicak, sudah membantu diriku dari gatal-gatal dan garuk-garuk. Mau lihat deh, terima kasih semua. Woi, wawan tim lo. Lawan tim lo. Ya, apa kabar semuanya? Hai, begini dong, apa kabar? Baik, Begini. gitu tuh. Jadi begitu ada kata-kata apa Akbar? Begini. Apa kabar? Hai, hai, hai. Baik. Oke, apa kabar Mas Wawan? Baik. Horas. Baik. Aduh. Denny Canan. Bukan loh. Denny Cagur. Cagur. Denny Chandra. Denny Chandra. Akbar Tanjung. Akbar Faisal. Oh. Gimana? Ini yang punya sirup, sirup Marjo. Oke. Ya, oh iya. Eh? Ini pegawai saya. Oh, di pegawai sini. baru. Daftar. Iya. Mega siapa? Mega Mendung ya namanya. Belum udah nyerempet ya. Bukan. Kan ya. Iya. Ini Firman dulu. Firman. Oh, Firman. Iya. Saya udah lihat-lihat dulu kok kayak Pak SBY gitu waktu saya pertama daftar. Oh iya memang kayak Pak SBY ya? Iya. Begini ya. Jadi kan Udah kerja. Ini mau main-main sorongin aja. Ini kan belum pesen apa-apa. Apa kabar Mas Wawan? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Ini yang unik tuh sebenarnya orang-orang pada bertanya. Apa? Wawan ini bukan orang Batak Iya. sebenarnya. Dia tuh sebenarnya lahir di Sunda ya? Oh, aku Purba. Hah? Purba. Oh Purba. Pura-pura Batak. Oh Purba Batak. Kirain gua marganya Purba. Iya. Jadi Sunda tapi gedenya di kuliah di Jawa Tengah. Enggak, gedenya di Bandung. Oh gede di Bandung sampai SMA ya? Sampai SMA. Pindah ke Solo. Solo. Tapi nyanyiin sekarang justru lagu-lagu Batak. Keterdekatan apa yang membuat kamu tertarik dengan lagu-lagu Minahasa? Bukan Minahasa, katanya tadi nanya Batak kan. Batak. Iya, Tapan karena yang Uli. kita takutkan tuh dia jadi manulang. Kok Manulang? Manusia identitasnya hilang. Takutnya ya. Dia kan karena orang ini orang mana harus punya identitas gitu. Iya, Sebenarnya orang betul. mana? Saya kalau di Solo jalan itu
Orang-orang huras, udah nggak diaku orang Jawa aku. Sunda malah sekarang terkenal jadi orang Batak karena sering nyanyi Lagu-lagu Batak. Sebetulnya dulu itu ada kisah nih. Jadi tim lo itu grupku tim lo. Iya tim lo pastilah. Tim gua. Enak aja masa tim lo gua harus masuk. Itu tim lo. Itu tim lo dong. Jelasin, kalau nggak bisa dijelasin, pukul. Jadi begini nak Denny Caknan. Gini kan. Jadi tim lo itu apa? Tim lo itu adalah nama grup. Oh bukan tim lo, tim Iya. gua gitu bukan. Awalnya namanya tim mereka, ya kan? Iya, ya sama. Lu sama aja. Saja. Nama grup tim lo Tim lo. Dulu suku apakah? Ya, Ya. pas zaman Padiangan Project tuh saingannya suku apakah? Ini dia. Cuman saya menang cuman karena rekaman aja. Tapi kalau Warawiri dia udah jadi untuk apa namanya? Untuk panggungnya dia tuh lebih matang sebenarnya. Matang Main di di panggung. panggung. Iya. Ya, dari panggung ke panggung karena kita nggak dikasih kesempatan rekaman. Nggak sempat kali. Yang dikasih kesempatan Padiangan Project. Iya. Bapak lebih sering rekaman ya. Iya. Berarti suaranya sebenarnya lebih bagusan dia. Bapak lebih di mixing gitu suaranya kalau rekaman kan? Lo memang dia di antara teman-teman saya nggak ada yang suaranya bagus. Orang ditawarin juga kan begitu, mau nggak rekaman? Oh suara saya jelek, enggak justru suaranya nyari yang jelek. Ya itu mah nggak apa-apa, gua gitu. Orang juga, yang penting dapat duit Oh, iya. Kayaan dia tapi. karena rekaman. Karena rekaman ya. Tapi dia sekarang dari grupnya yang masih menonjol bawaannya. Dia sempat bubar ya. Apa yang- Bapaknya nyari kesibukan. Yang menonjol apa tadi? Oh tidak, maksudnya Bapak masih eksis. Warawiri, orang Bapak tuh nyekrol sampai TikTok sekarang, ada Bapak. Sebentar. Ini kan kafe kita ini lumayan elit ya. Iya. Ini baru malam ini berasa kayak lapo bener. Kayak lapo. Kayak lapo. Iya. Sile ini datang nih lu. Mau tes kriuk? Apa itu? Kan biasanya kalau diadakan tes kriuk yang kulit-kulitnya itu. Oh. Iya, mau badan pemeriksa keuangan. Itu. BPK. Iya. Tahu nggak BPK? Di lapo biasanya ada aja. Bebek panggang keuangan. Saya biasa makan ini RW. Oh, RW berapa, Pak? RW 3. Aku cerita belum tuntas. Iya, ini biar cerita dulu. Jadi tim lo itu kan ngisi di salah satu acara inisial TV-nya aja ya. Inisialnya itu TPI. Oh, nggak ada yang tahu, cuman inisial. Nggak ada yang tahu. TPI. TPI. Televisi Pendidikan Indonesia. Eh, Tapi jangan disebut. isinya bukan pendidikan. Bukan aku hiburan aja. Harusnya THI. Televisi Hiburan Indonesia. Tahu ya? Padahal disingkat. Iya. Padahal Bapak Padahal tahu. inisial tahu ya. Iya, Saya tahu dari TPI ke jadi MNC saya tahu. Tadinya itu tuh Bu Tutut itu yang iya. pegang. Bukan. Kan ada. Nah, itu terus ngisi apa itu waktu di situ? Nah, itu ngisi di acara API kan, audisi. Oh, API Audisi Pelawak Indonesia. Nah, di API situ gitu ya. ya, setelah beberapa bulan berikutnya kita itu diundang ke Batak di Medan. Oke. Itu ada Batak yang di Medan. bukan. Iya. Iya betul. Iya kan? Lah Batak kan di Medan, tapi Sumatera Utara lah. Kan tidak semua orang Main di Batak. Medan kan? Ya, main di Medan itu ada namanya tokoh namanya Bang Olo Panggabean. Oh, Bang Olo Bang tahu. Olo. Itu karena saudaranya Tika Panggabean. Bener. Ya iyalah, gimana sih? Ralinsa, Oh, sama-sama Panggabean ya. Panggabean sama-sama Panggabean. Ya, beda sama Panggabea Cukai ya. Dan Panggabean Bukan, Nah, Pegadaian. terus itu setelah diundang, ternyata waktu diundang ke sana anak buahnya itu lapor ke aku gitu. Bang, aku kemarin SMS biar abang menang. Wah, iya dimodalin sama Bang Olo. Seluruh anggotanya Bang Olo SMS semua supaya mencapai ribuan tim lo supaya menang. Padahal pas saat itu tim lo bukan peserta. makin saya heran. Kamu bintang tamu waktu itu. Makanya itu. Bintang tamu terus di SMS-nya kemana? Saya bayangin Ke TPI dan TPI kaget. Kok Itu ini, juara pertamanya kenapa tim lo? Padahal Harusnya tim lo kan tampilnya di TPU ya. Udah bukan TPI. TPS dong. Enggak maksudnya. Kok TPU enggak TPU. TPI? Oh, TPI ya maksudnya kan nggak ikut sok peserta. Iya. Kan ketiknya ketik apaan? nah itu
waktu di situ saya mulai sadar ini kenapa orang Batak banyak yang mencintai Timlo. Oke. Iya. Oh, gue tahu bro. Karena lu ada nggak lagunya sebenarnya lagu Bataknya waktu itu? yang Sebelum itu dinyanyikan? belum. Nggak, Belum SMS-nya ada saya tahu tuh. Ada yang bocorin. Yang teman-teman dari Sumatera Utara itu yang SMS ke TPI. Wah, SMS-nya emang cukup provokatif. Masa? Lah kok? Iya, kira, anjing menangin anjing. Apa begitu? Gila dong. Masa? Maaf ya, mohon maaf. Ini bukan SMS dia yang mereka yang provokatif. Iya bukan. Omongan Dia. Bapak yang provokatif. Omongan dia. Iya, omongan Bapak yang provokatif. Maaf, keceplosan. Oh, kalau gini butuh Gus Dur. Yang menenangkan tuh butuhnya Gus Dur. Enggak, bayaran sama kenapa gua mulu yang Nah itu yang surprise itu pemenang pertama pas itu kan SOS tuh. SOS. Sule dan ya. teman-teman. Itu sekitar 6 ribuan. Tim lo 12.000, jadi 2 kali lipat. Padahal nggak ikutan ya. Aduh. Tahu gitu aku jadi peserta dapat hadiah mobil. Iya benar itu. Terus yang ngisi acara Sule. Itu cocok. Nah, itu awal Dicintai oleh orang orang-orang Batak. Ya. Saudara-saudara kita yang di Batak. Itu merasa ini orang Batak banyak yang mencintai Timlo. Gitu. Oke, itu dulu kan. Setelah itu kan sempat bubar ya. Enggak bubar. Nggak bubar tim lo tuh nggak. Yang ngebuat tim lo tuh siapa sebenarnya? Yang awalnya? Aku. Sendirian kan, ngajakin teman-teman yang lain. Oke. Jadi hak nama ada di dia. Terus di tengah jalan ada kesana itu. Lu jalan kemana kok sampai Enggak, ada di tengah? di tengah Lu taunya jalan. di tengah di mana itu waktu itu? Tabrak mobil di tengah. Ya di perjalanan. Nah. Perjalanannya. Itu Ebit kalau itu. kenapa? Perjalanan. Perjalanan dinas Ini. dirasa sangat. Iya kan? perjalanan ini. Perjalanan ini tak ada yang membiayai. Itu perjalanan dinas. Iya. Kan terus benjo keluar apa? Keluar. Apanya yang keluar? Giginya. Kepancing aja lu. Itu temannya dia, jangan. Masa Iya, gini? maksudnya terus pangsit. Ya, keluar. Ngikutin Keluar Itu juga. enggak temen Wawan tuh temennya sama Benjo sama Pangsit itu di mana? Di kuliah, di tempat kuliah atau di Solo aja? Di Solo. Teman main. Oh, teman main Di aja. Solo itu kan si Pangsit dari zaman suku apakah? Itu kadang si Pangsit keluar gitu. Si Pangsit kan giginya agak keluar juga. Ya, agak dikit. Barusan gue belain loh. Ini dia temennya diri, bilang gigi lagi. Kalau temen nggak apa-apa. Oh, oke. Waktu zaman suku apakah itu masih ada Padiangan Project. Itu kan dia keluar. Iya. Aku bingung, wah ini job tim lo masih banyak gitu. Terus aku bilang ke Dondot yang ngebahas itu, Iya. tolong cariin orang yang giginya keluar lagi dong. Gitu. Jadi akhirnya Benjo datanglah masuk. Benjo. Ternyata lebih keluar daripada Pangsit. Enggak. Ini harus clear ya. Ini harus clear. Jadi grup band mana yang ketika merekrut itu bawa meteran ngukur gigi? Audisinya bukan suaranya yang enak, vokal yang enak, nongolnya yang banyak. Ya kemajuannya. Jadi ya itu cerita sejarahnya tim lo gitu. Waktu kita ngerekrut Benjo dan itu kita pergantian nama dari Sukapa ke tim lo. Tim lo. Nah, itu kenapa berganti nama? Itu merasa suku apakah itu namanya kepanjangan nih kurang hoki. Oh, Dan kurang nggak hoki. ketemu jawabannya. Tapi itu atas berdasarkan ke Gunung Kawi dulu nggak lu waktu dulu? Enggak. Nanya-nanya gitu. Enggak lah. Ke orang-orang pinter. Pokoknya pas Padiangan Project jadi P Project gitu, Project P gitu, kita ikut-ikutan. Oh, berubah juga dia. Nah, sebenarnya itu kan tim lo itu bukan berubah, dia itu sebuah jawaban dari grup band yang pertama. Suku apakah? Tim lo. Sukunya. Oh, iya mungkin. Jawabannya tim lo. Kok bisa ya disambungin ya? Ya iyalah kan suku apakah nggak nemu. Enggak, maksudnya gini yang orang-orang bingung, nanti netizen bingung. Kok jadi tawan lu daripada dia ya kan? Hah? Lu tuh apa lu karena literasi lu terlalu hebat sehingga lu beyond gitu. Beyond daripada dia sendiri. Aneh. Ya kan sebenarnya. kan suku apakah jadi tim lo kemudian. Dan akhirnya nama itu bawa hoki. Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang. Berapa lama tuh ya sama tim lo tuh? Dari waktu dulu tuh? 9 Sebelum vakum kan sempat vakum juga ya? sempat saya sakit dan mundur dari TV itu 2014. 2014. Mundur itu gara-gara apa sebenarnya waktu dulu? Sempat sakit nggak kuat. Itu ngikuti industri TV itu saya pulang ke rumah itu cuma 2 jam gitu. Padahal saya sehari kerja bikin kreatif nulis itu sehari itu 25 jam. Jadi lu waktunya melebihi waktu yang sebenarnya ya? Aneh kan? Aneh. Waktu 20. Yang aneh ini sebenarnya gini,
ketika lu mundur dari TV, lu berapa langkah sih mundurnya? Gue pengen tahu. Itu aja. Enggak. Takutnya lu kan burem lu ya. Atau gimana lu pengen jelas berapa langkah tuh lu mundurnya? Pokoknya pas mepet tembok aja berhenti. Baru nontonnya enak gitu. Oh. Gitu. Jadi karena udah nggak kuat akhirnya mundur, cuman ambil off air doang. Tapi di situ malah berkembang, saya jadi punya sanggar tim Lucilik anak-anak. Itu pernah kita pentasin, pentas akbar namanya, pentas akbar. walaupun- Tapi dia nggak ikut. Waduh, anak-anak kecil. Tapi Terus- jadi lu tetap aja ya waktu mundur dari TV, tetap aja berkreasi ya, malah ngajakin anak-anak kecil yang lain-lainnya. Jadi tetap Nah produktif. itu waktu produktif. di Belum. apa mas? Belum. Apa tadi? Saya deg-degan ya. Waktu digebrak yang tadi ya. Ya. Itu Belum nggak ada apa-apa Enggak, sebenarnya. suasana laponya kembali Ke keras. bawah ya, ke bawah jadinya. Mas, andang-andangnya pindah ke bawah mas. Oh jangan, kalau pindah ke bawah jadi presiden. Akhirnya pas pandemi nih, Ya. aku kecepu. Siapa Karena yang bocorin tuh kecepu lu kan? Nama kota. Nama Oh, kota. nama Blora, kota. Cepu Blora. Blora. Nah itu aku Di sana kerja apa? Di Cepu itu. tempat wisata kan. Tempat wisata. Mendesain dan mengelola tempat wisata. Pak Oga ada di situ. Cepu dulu dong. gitu. Cepet. Oh, cepet. Udah nggak ada juga Pak Oga. Oh iya udah meninggal ya. Nah, Iya. itu saya bikin konten-konten sendiri kan. Nggak ada teman-teman, ada yang di Solo, gitaris di Solo, pemain drum bass di Oh, di Jakarta. suasana pandemi ya? Heeh. Akhirnya bikin konten-konten sendiri, nemu akhirnya Lagu pertama yang Batak nyanyiin waktu Cicak gitu. Oh Cicak, Cicak kan bukan lagu Batak gimana sih? Tapi dinyanyikan dengan logat Batak. Nah, itu Cicak di dinding. Gitu ya. bukan begitu ah. Bukan begitu. Tadi dia udah nyanyiin soalnya Iya. gitu. Tapi kalau bahasa Batak Bisa. bisa. Enggak, cuman logat Bataknya doang. Oh, logat aja ya. Baru belajar dikit-dikit. Itu gara-gara Ada orang yang Waktu nyari Batak. duit dari logat orang. nah itu Bukan dari bahasa dia paham ya. bukan karena kecintaan aja. Nah itu karena aku bikin konten sendiri, nggak ada temen nih, akhirnya di cloning. Jadi trio Cicak itu trio. Oh iya kan pasti tampilnya itu bertiga. Iya. Itu saling kenal nggak itu bertiga? Orangnya sama. Orangnya sama. Jadi gimana nggak kenal? Ya Maaf. pasti nggak kenal lah. Kan itu di cloning istilahnya, kecuali kalau di Itu berarti kenal banget dong diklonin. di cloning itu. Itu tadi. Diklonin itu. Itu di cloning kalau Ini itu. cloning. Mas andeng-andengnya pindah dulu. Kali kita jadi Rano Karno. Pasti ada. Kenapa nggak daripada bikin yang ini ya? Apa maksudnya virtual kan? Virtual. Nggak ngajak Mas Benjo, Mas Pangsi. Lu kan jauh tadi udah dibilangin. Oh kalau itu udah keluar. Dia udah keluar kan. Selain itu jauh, cuman Cepu sendirian, pandemi lagi kan. Akhirnya bikin sendiri. Bukannya lu di Cepu juga kan mengelola tempat wisata? Ya kan boring lama-lama. Oh iya masa, sih. Masa nggak nyanyi-nyanyi ini. Oh dia aja kan bikin konten ini kan virtual sama Yang jarak jauh. Abdel, pelawak di iya, jarak yang jauh. jarak jauh. Kan sama pelawak-pelawak entertainment Itu juga pusing lah zaman pandemi itu kita mau ngapain gitu lagi kan. tiarap. Orang nggak ngapain aja bingung harus ngapain. Mas bisa diminumin. Oh ya? Oh, silakan. boleh, silakan. Oh iya. Ini Kopi. ini dummy. Oh asli. Asli. Bukan Atau dummy. kopi. Enggak, tadi pas aku di toilet ada yang buang katanya dummy. Bukan. Oh itu saya. Bukan itu yang atasnya, yang bawahnya enggak. Iya ini waktu masa pandemi tapi kita masih survive. Iya. Sekarang Wawan nyanyi lagi dah. Oke, lanjut. Wawan tim lu. Ini sebuah lagu yang belum saya ciptakan. Udah pada hafal belum? Sama lagunya nadanya apa aku tak tahu. Baiklah, sebuah lagu yang berjudul Orang Batak. Ini lagu orang-orang Batak yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dunia dan akhirat. Oke. Joki Sito Hang Judi Kasih Hotang Teman Erik Sihotang Christine Panjaitan Benny Panjaitan Luhut Binsar Panjaitan Lulu Tobing Joy Tobing Sandro Tobing Temannya Jelly Tobing Kang Ibing Ayu Ting Ting sama Miing Bukan Batak
Hot Paris Hutapea bukan hot masih tombul si tombul Rosiana si lelahi temannya Putra nama Ban kalau Semi si morangkir temannya Niko siahaan kalau Tika penggabean kalau Ines Takor harahap Ose. Izin yang orang Batak ya? Gak ada ya? Orang Batak marganya apa kau? Ada Roni siang duri ada Nadia kuda galung ada Saud situ orang juga ada Robi Purba Charles Bonar Sirai Elvira Rosa Nasution ada Indra Sinaga Victor Huta Barat iya ada Edi Silitonga Jonathan Visi si Manjuntak kok masih banyak namanya disambung lain kali sekian terima kasih. Marga tuh tadi yang dinyanyiin ya. Nah itu ada yang kesinggung nggak? Lo gimana kan nggak kesinggung lah, itu mah justru seneng semua orang. Iya kan ada dulu kita itu ada yang kok marga aku nggak ada, nah itu pasti ada. Ah itu banyak. Ya, karena banyak, dulu kan? kalau komedi kan ada, kita dulu main mulai zaman Mas Indro Warkop kan mainin marga juga. Ya. Bapakku punya si Hotang kemudian Ya. lari ke tambunan sampah. Aku Iya. dikejar si Raja Guguk. Nah itu kan banyak ada yang tersinggung juga. Dulu enggak sih, sebenarnya enggak, hanya beberapa orang saja. Ya tapi tetap ada walaupun beberapa. Ya mungkin ya, Ya, yang namanya hanya tahu. Namanya orang lawak apapun bisa tersinggung. Bisa, Sebaik ada. apapun bisa. Tergantung sudut pandang berarti. 1-2 sih ada. Cuman Berarti 3-4 Lebih banyak yang mendukung kan? banyak yang mendukung. Yang membuat lu jadi semangat karena banyak dukungannya itu Iya. kan? Iya. Karena sebetulnya itu pun aku bikinnya itu karena udah jatuh cinta duluan sama Batak kan. Iya. Terus aku cari-cari ini Batak apa, tiba-tiba di internet tuh banyak tuh nama-nama marga, singkatannya ada. Iya. Terus tokoh-tokoh Batak aku bikin lagu aja. Iya. Aku nyanyiin sambil baca Google itu. Nah itu akhirnya jadilah lagu-lagu itu. Ya, nama-nama marganya itu. Jadi guyonan itu sebetulnya guyonan sesama komunitas Batak sebetulnya. Jadi itu udah nggak aneh. Ceng-cengan di atas di antara mereka. Itu pasti video dia tuh sudah beredar di grup-grup Batak, keluarga Batak. Tapi memang iya, beredar. banyak viralnya juga teman-teman dari Batak dapat, ya maksudnya dapat apresiasinya juga banyakan dari orang-orang Batak itu sendiri. Ya. Selain ini kalau nggak salah, sebelum kita tahu ada Rina Nose, ada Gilang Dirga yang impersonate penyanyi, dulu pernah masuk apa Muri? Nggak cuma Muri, Yon Yok itu yang Bukan plus-plus. muri pemain Ya, drum. yang masuk Muri Bukan. emang plus ya. Iya. Muri masuk ya. Bukan kakeknya Tatum, bukan kakeknya Tatum. Sebentar. Ini kalau ngebukin narasumber hukumannya berapa? Janganlah. Sabar. Iya maksudnya memang Rekor Muri, rekor Muri. Muri itu Museum Rekor Indonesia. Oh, Muri. Muri itu adalah yang pokoknya pemecah rekor yang dia sendiri banyak memberikan rekor untuk rekornya dia sendiri. Gimana ya? Sebuah lembaga Rekor. yang memberikan rekor yang kategori terbanyak biasanya, Terbanyak, terkuat. terkuat, dan Iya. dia sendiri mendapat penghargaan Penghargaan sebagai lembaga Pembuat rekor. kategori terbanyak.
Itu muri itu. Muri. Aduh. Aku pernah itu Jaya Suprana kan biasanya ngasih piagam muri. Gitu. Iya. Terus pada suatu saat nggak ada apa-apa, Jaya Suprananya ada di panggung gitu. Aku udah bikin tuh dari belakang gitu. Untuk Pak Jaya Suprana, inilah seorang yang sering memberi rekor muri dan belum pernah dikasih rekor muri. Itu serius ada. Nah, Oh pantas sekarang Pak Jaya Suprana udah jarang terlihat ya. Iya. Stres ya. Berapa tuh rekor dulu? 23. Enggak, itu Pak Jaya Suprananya diundang, cuman akhirnya yang datang wakilnya. Yang wakilnya. Pak titip ya. Jadi nggak keliru dong, kan dia ahlinya Keliruologi. Ya. Jadi nggak keliru, bukan 25 dia. itu siapa? 23. Lu bisa hitung-hitungan nggak sih? Enggak, kalau emang kurang 2 suruh nambahin lagi 2 bentar lagi nih. 23 siapa aja tuh? Banyak. Iwan Fals yang gua Iwan tahu ya. Fals, Gito Rolis, Ahmad Albar, Muri tiga-tiganya jadi Yon sama Muri aja. Yang paling susah? Yang paling susah miripnya itu Ebit sama Krisya. Ebit itu. Sekarang Katon juga ada waktu itu, Katon Bagaskara ada. Katon Bagaskara juga. Tapi kan kenapa Ebit kan justru lebih apa maksudnya karena khas, lebih mudah orang asal dikit Melengkingnya. Jadi ada beberapa part-part yang tinggi itu yang susah dijangkau sama orang. Jadi mungkin Contoh. range berarti itu masalah range ya. Ebit gimana coba ya? Pertahanan sipil. Lagu Hansip. Oke. Oke. Ini coba nih Ebit nih. Ain. Sama aja Ain. Gimana? Di matamu masih tersimpan selaksa meristiwa. Ini dapat. Oke, siap. Ini Bapak kita. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Udah Mas, nanti bayarannya beda. Oke, dengan radio UTV. Bapak mau request lagu siapa, Pak? Mau lagunya ini dong, Krisya. Oh, Krisya ya. Iya. Oke, sebuah lagu request dari Pak Denny, sebuah lagu Krisya. Deh. Kan ku tulis lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang menghembuskan cinta. Ref. Ceng. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi nikmatnya indah bercinta. Mantap. Itu yang paling sulit itu. Ya, Krisya tuh karena range-nya emang dia tuh lagu bawah sama atasnya lebar. Ya. Sulit banget. Terus Krisya sama- aja susah untuk niruin. Oh iya. Suaranya Krisya. Dia makan Kan lagu dia. Dia susah untuk niruin. Itu sampai, ya nggak usah ditiruin kan dia nggak bisa niruin. itu sampai beberapa kali kalau pindah Iwan Fals ke Krisya itu paling makin sulit. Jadi Karena karakternya berbeda banget. beda. Jauh. Jadi Iwan Fals itu di dalam sini, Krisya agak ke hidung malan. Nah itu sampai tanya teman-teman musika pas saat itu iya. pejabat-pejabat musika itu kebiasaannya Krisya apa sih? Buacin lah ya. Kebiasaan Krisya apa sih? Ternyata merokok ada mereknya tit gitu. Oke. Disensor sendiri ya. Baru 2 kali jorok tuh ngerokok. 5555. Ya masa merokok Ya, titit. Iya, kalau nggak kan salah tuh enak. 5555. Malah disebut. Oh, tahu ya? Beda. Lah kan aku Oh iya, satu kan angkatan. musika, saya di label yang Musika. sama. Oke. Terus kebiasaannya apa ngerokok sama ngopinya itu diturutin. Jadi pas mau pecah rekor muri itu Sampai kebiasaannya dia. Gila. Yang jeleknya tuh sebenarnya tuh kan rokoknya itu 555 itu. Kok bisa? Ya ngerokok satu-satu aja. Masa 55 lu? Bukan. Repot dong. Saya bisa sulap, Bapak saya hilangin nih. Jangan emosi, sabar. Kan pelanggan setia biasa. Iya. Iya.
Gitu. Jadi Sekarang yang baru-baru nih penyanyi yang baru yang bisa tulus nggak tulus? Tulus enggak, sekarang itu karena sibuk di Batak. Ini Oh, konsentrasinya beda ya? jadi sekarang karena musik parodi itu nggak laku. Nggak laku loh. Iya betul. Ini ada betul. pelakunya loh. Ada Iya pelakunya. betul. Oh, kita sejenis Saja sama. Pak, mohon maaf Pak, ini nyantol nih, kenapa bisa nyantol? Lu Gak usah dikat, biarin aja. Gak usah dikat. Lanjut aja, gak usah dikat. Biar saya selesaiin sendiri Pak permasalahan saya. Saya nggak mau mengganggu permasalahan orang masalahnya, lain. lu tuh masalah kecil tapi melibatkan kita. Lu urus sendiri lah. Nah, ini kenapa bisa masuk? Lah, lu yang bikin. Lu yang bikin coba. Tuh. Aneh-aneh digitu-gitu lah. Coba disengaja kalau bisa. Ya nggak bisa dong. Ya iya, ini tiba-tiba nyantol gini. Dia bisa masuk. Kruk lagi. Tadi sulapan bisa, Lanjut, sekarang eh. nggak bisa. Ah, udah. Ah, bisa tuh. Sampai mana tadi? Nggak ada yang marah orang-orang Batak itu. Enggak, dia karena Udah konsentrasi lewat di Batak konsentrasinya. Jadi lagu-lagu parodinya dia kurang. Ini Ya. yang jadi masalah dari mana lu tahu bahwa yang namanya lagu parodi itu sedang lagi nggak laku? Sekarang kita nyanyi parodi, lempar di YouTube, diklaim. Oh, iya, benar, yang benar. kayak orang lain. Betul. Jadi kita nggak Diambil, punya ya. penghasilan. Makanya Di cover aja larinya ke mereka apalagi parodi kan. itu kalau diklaim terus bagi hasil enak. Tapi kalau diklaim di Kita dapat bagiannya sedikit kan. Wah, kerja Rodi kalau itu namanya, bukan parodi. Masalahnya parodi itu membentuk bukan hanya dia mengikuti, tetapi dia membentuk sesuatu arti yang berbeda Ya. dengan yang dari awalnya. Jadi butuh kreativitas yang lebih. Kalau misalnya orang nggak punya wawasan yang terlalu banyak, membuat parodi itu sulit gitu. Kalau jenisnya Mas Wawan ini, Manusia. ya tahu kan. Nah kan itu jenisnya Mas Wawan ini. Karyanya. Ngomong yang benar lah. Seni yang dibawain beliaunya ini, itu Iya. kan merubah apa kalau itu? Impersonate namanya tuh impersonate. Kan ada misal dia nyanyi cicak-cicak tapi nadanya diganti, itu nggak kena klaim. Maksudnya enggak, karena udah beda sama sekali. Jadi Artinya jadi beda sekarang kayak cicak-cicak di dindong. Nah itu udah artinya udah beda. Kok cicak di dindong gitu. Harusnya kan di dinding. Iya. itu nggak termasuk kena klaim apa? biasanya kalau 8 bar hitungan umum sih, 8 bar itu sama 8 apa nadanya. 16 apa ya? 8 ya? 8 ya kalau nggak salah iya. Benar. Dulu setahu saya sih 8. 8. Cuman kalau lagunya mirip banget sih nggak sampai 8 aja udah diklaim. Klaim, masuk. Nah itu saya bikin nadanya, notasinya udah beda jauh. Iya. Cuman kata-kata dari lagu-lagu lama itu saya masukin gitu. Cuman agak saya beda-bedain, itu udah nggak kena. Jadi udah dianggap lagu baru. Padahal sebenarnya Wan yang jadi permasalahan tuh bukan di musiknya, harmonisasinya, sebenarnya justru di syairnya. Syairnya yang sebenarnya nggak boleh diganti itu. Kadang-kadang tuh itu jadi kalau si parodi itu biasanya dia kalau karena parodi sih bisa dari kata-katanya, Ya. bisa dari musiknya. Nah tapi kalau di penciptaan si musik itu biasanya di kata-kata, syairnya yang nggak boleh dirubah gitu. Nah itu kalau parodi, karena saya notasinya baru, Iya. itu kadang kata-kata yang sebetulnya udah umum, udah jadi lagu, itu sering nggak kena. Udah, ini apalagi lagu-lagu lama banget kan. Itu kalau nggak salah lagu dari tahun sekian sampai sekian itu udah nggak kena, udah milik. Oh iya, udah masuk ke sudah setelah Free, beberapa tahun. udah free. Apa nggak pernah kepikiran nih kan selama ini marodiin lagunya orang lah istilahnya ya. Nah lagu-lagu yang populer punya orang. Pernah nggak kepikiran itu nyiptain lagu sendiri, terus Mas parodiin sendiri? Nah itu banyak yang lagu Batak itu parodi, bukan parodi, ori semua. Lagu-lagunya dia sendiri, cuman nadanya Nada Batak. Ya, itu bukan sebuah bukan. Intonasi atau lagu Batak bukan? Bukan parodi. Oh saya kira itu dulu itu lagu Batak kemudian diisi dengan apa namanya kata-kata syairnya dia bikin sendiri. Bukan, berarti itu masalah literasi di lu itu. Oh iya saya yang bego memang. Enggak. Ini ada netizen nanya nih. Nah, kenapa? Kang Wawan Timlo katanya itu lagu cicak-cicak itu. Iya, cicak-cicak itu. Itu bagus banget katanya. Iya. Itu cicaknya protes. Siapa, cewek apa enggak? Enggak, cicaknya protes enggak katanya. Ini dari netizen. Mohon maaf dari netizen. Iya. Netizen. Ini kan tayangnya kapan? Dia kok tahu kan dia Mas Oh, Wawan? ini tayangnya kemarin. Oh baru syuting sekarang? Oh iya. Jadi ini Tadi gimana? dia kan heran. Ada netizen nanya, kapan dia tahu ada ini? Jadi ternyata dapat bocoran.
ini, acara ini udah tayang kemarin. Udah tayang kemarin. Kita baru syutingnya. Nah, lagu Cicak itu diprotes sama si Cicak itu sendiri. Cicaknya gimana? Dia, Aman sampai dia memaki, makanya ada istilah cicak makilah diriku hingga membuatmu. Intinya inilah pertanyaannya, ini hubungannya Kang Wawan sama Cicak gimana? Baik-baik saja. Itu aja. Itu Tanya itu. waktu kita launching lagunya, itu cicak-cicak pada tepuk tangan kok. Oh jatuh dong. jatuh. Kena nempel. Kan dia di dinding. Nah, Tepuk tangan. Kasihan ya kalau Cicak ulang tahun. makanya nggak pernah ada. Nggak ngundang temen nggak ada yang tepuk tangan. Nah, begitu tepuk tangan ada di bawah. Jatuh pada jatuh semua. Jatuh. Nah, berarti mulai udah berapa? Gue pengen tahu kan lu dapat musik itu apa? Inspirasi lu untuk membuat musik, untuk kayak gitu. Awal-awal seni lu mulai berjalan itu di usia berapa sih? SD udah. Jadi SD tuh lu dengerin apa? mulai Terus? dari The Beatles. dari The Senang yang Beatles. kur-kur. Setelah itu SMP tertarik sama Queen. Cool. Oh, Queen. Mungkin dari situ juga lagu Batak itu. Karena Queen ada yang lagunya itu kan yang Ya. Anybody find me somebody to love, somebody to love, somebody to love. Gitu. Iya, pernah kita pentasin di TV juga. Iya itu. Iya. Jadi termasuk trio Batak itu. Jadi yang tertarik Trio sama pecah-pecah suara itu. Iya. Iya. Sampai di gereja ada kur aja saya dengerin. Kok bisa ya gitu. Bagi suaranya juga bukan bagi suara yang 1-2 itu mah udah miring-miring dia tuh. Apalagi kalau bagi suara mungkin masih kalau bagi honor sama yang aman ya. Kan Bagi honor. Aman. sama, bertiga itu sama. Dia Kan juga. beda-beda tapi. Karena di tim lo lu pembagian honor nggak sama dong. Lu kan lelah juga. Saya ada tunjangan kreatif. Oh, jadi bagus banget itu. maksudnya dihitung kalau nanti teman-teman yang lain juga ada yang kreatif, dia juga dapat hak Ya, itu kan? betul. Nah, itu baru tuh benar. Itu berarti merit system. Merit system benar Merit system. itu. Jadi sebetulnya kalau sebagai pemain itu rata. Ya, semuanya rata. Cuman ada yang mamanya kebantu di manajemen kasih honor Iya. tambah tunjangan. Tunjangan kreatif. Ini bisa ditiru di Soneta nih, mungkin ya. Soneta. Soneta Group, Soneta. Pak Haji Roma mungkin pakai sistem itu. Nggak ada ya? Enggak dong, Soneta nggak mungkin. Mungkin di Sonetu yang punyanya Ridho. anaknya. Soneta, Sonetu. Nah itu. Terus lihat trio-trio Batak jadul tuh, trio Ambisi dan Iya, trio Ambisi. lain-lain. Nah itu saya kayaknya kualat. Jadi karena suka kurnya, tapi nggak suka penampilannya. Ini apa sih nyanyi, tapi kayak Kaku preman gitu. gitu. Ya, kayak kaku gitu. Khas banget. Dandanan Rambutnya, preman, rambutnya iya. gini kan. Gondrong dangdut. Iya. Tapi suaranya saya suka. Bagus, iya. Suaranya trio pecah 1, 2, 3-nya itu bagus banget. Sekarang setelah pas pandemi itu lewat, ini kalau trio Batak ditampilin sekarang bagus nih. Idenya dari situ. Oke. Jadi dari dulu nggak suka, Sekarang jatuh justru cinta. mencintai ya. Iya. Dan sebenarnya bagus juga diperkenalkan sama anak-anak milenial ini. Kalau dulu tuh memang lagu lo tetap menghargai. Kadang-kadang dulu tuh sebenarnya musik itu hanya mengiringi. Jadi kadang-kadang musiknya sederhana, nggak yang harus rumit-rumit, tetapi vokalnya itu yang jernih-jernihnya itu seperti itu. Makanya dari dulu tuh si siapa Louis Ini Armstrong. sebentar, ini satir nggak sih gitu? Seolah-olah kebangkitan lagu-lagu Batak justru dipelopori oleh pemuda cepu ini. Nah makanya itu, sekarang saya yakin sekali bahwa teman-teman di saudara-saudara kita yang di Batak itu pasti, wah masa kita diiniin sama mereka, kita juga harus membangun yang namanya Berarti budayanya mereka. Bagus berarti. Pak Luhut sudah notice belum? Nah, biasanya kali Pak Luhut langsung. Pak Luhut Belum saya nunggu job dari Pak Luhut. Ah, ini Oh, Pak Luhut. tenang Pak Luhut. Tapi berarti Marga Panjaitan masuk itu nggak? Masuk. Masuk. Panjaitan ada kan? Bikinin Panjaitan. khusus Panjaitan. Ya. Masuk nggak? Ada di lagu orang Batak, Oh, aman berarti. Aman. Bentar lagi dipanggil sama Pak Luhut. Panjaitan. Ada. Iya dipanggil sama Pak Luhut. Ini kenapa lu nyanyiin lagu itu gitu Ya. sama Pak Luhut ya? Ya. Paham ya? Panjaitan pantas jadi panutan. Wah. Biar aman. 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 Gitu, Gua aman. udah agak tadi, gua agak gede. Ada deg-degan Aman. juga gitu. Diminum loh. Oh iya udah. Iya. Nggak ada masalah kesehatan kan minum apa gula apa? Enggak. Aman ya. Cuman dulu saya sempat sakit kan?
Sakit pernah. Jadi tahun 2000 enggak jadi minum, jadi diajak ngomong. Nah, enggak, saya sengaja begitu mau diminum saya ajak ngomong gitu. Karena kalau diminum ketahuan gak enaknya. Emang sakit apa? 2014 sempat semacam meningitis gitu. Jadi Meningitis tuh ke otak ya berarti ya? Iya, sampai di otak itu nggak ada darah sama sekali sampai Di otaknya? Otaknya masih ada. Oh iya ada, tapi nggak berfungsi. Otaknya masih ada, dendeng yang habis. Ini bukan rumah makan Padang. Tolong biasakan kalau podcast tuh fokus. Iya, fokus. Fokus ya. Iya. Yang bayar siapa nih tadi? Itu sampai sekitar 2013 itu mikir mundur dari TV. Soalnya itu Berapa langkah tuh mundurnya? itu yang tadi ya, yang tadi ya. Bapak jangan mulai. Callback. Selesai. Iya. Udah mau tutup nih kafe saya nih. Nah itu setelah itu lama vakum di TV kan. Cuman over masih jalan. Itu pengaruh ke kreativitas nggak? Tiba-tiba jadi. Karena itu lebih kan susah virus mikir. sebenarnya, Iya, jadi gitu. masih Kan di bisa. otak lagi tuh. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya dia kuat, itu sebenarnya itu yang memberikan. Justru dengan kesenangannya dia yang kayak autoimun endorfin, imunnya naik. Endorsan. itu hasilnya. Oh iya. Hasilnya. Tapi setelah kayak mau Ini sakit, justru tambah kreatif. Tambah kreatif. Ada kerasa nggak lu kalau sekarang lu tambah kreatif? Setelah meningitis. Nah, setelah meningitis. Enggak juga, memang dari dulu kerja kreatif sih, cuman kreatifnya dulu dibagi-bagi segrup. Oke. Kalau sekarang sendiri, Sendirian? bisa apa aja, bisa eksplornya sendirian. Oh itu namanya penyakitnya meningkitunya. Menikitu. Iya. Ini menikitu. Gitu. Nah sekarang penyakit Sunda ini. gitu. Sekarang berkembang kan, dulu hanya tampil di panggung, tampil di TV. Sekarang sudah jadi yang namanya konten kreator. Tapi ada sesuatu nggak yang lu inginkan lagi lebih daripada yang Sekarang sekarang? udah dicapai sekarang nih. Masih ya, yang Apa kenapa penting explore aja, kadang ngalir, pengen bikin plus band itu saya bikin kan. Apa pengen apa? Plus band. Plus band tuh maksudnya itu gimana? semacam dulu mainin kus-plusan juga. Lagu Kus Plus, Cuman sekarang gimana caranya membawa musik zaman dulu, zaman kus plus itu di zaman sekarang. Kalau sekarang kan kemarin Batak-Batakan. Saya juga pengen nih ada plus band itu musik plus zaman Lagu-lagu Kus Plus zaman dulu gitu. Cuman bukan karyanya Kus Plus, pengennya karya sendiri. Karya sendiri, tapi tetapi musiknya Kus Plus. Nada-nadanya ketukan-ketukannya ya. bukan teng jenis Ya. Bukan lautan, bukanlah nini nunutan, akinya susu. Itu lagu saking populernya orang tuh pasti ngemeleset-melesetin secara tidak langsung karena itu permainan di antara anak-anak gang yang main band. Pasti aja ada yang ngaco gitu. Biar lucu gitu. Saking populernya lagu Saking itu. populernya. Diana maling pendil tos blok angin kacang. kan tapi easy listening, enak diplesetin, itu belum ada, benar, saya setuju tuh ya, angkat lagi. Tapi satu hal yang membuat gua dari dulu Kus Plus mah udah pastilah gua tahu lah, misal dari albumnya Keroncong, pop keroncong, pop Melayu, pop anak-anak, itu semuanya tuh Kus Plus ada. Tapi yang lagu Inggrisnya itu yang gua paling terkesan. Lagu Why Do You Love Me? Nah itu ada Why do you love me? Why do you love me? Ini yang refnya. Why do epite duku cile. Itu aduh. Itu enak banget. Ini daripada kita ngobrol kalau gitu ya, nggak jelas. Mending kita dengerin lagi deh. Nih suara mantap dari Mas Wawan Tim Lo ini. Oh masih nyanyi lagi? Nyanyi lagi lawan. Lu karya lu tuh banyak. Mantap. Sukses, Wan. Lagu berikutnya ini menceritakan seorang kekasih yang ditinggal oleh pacarnya. Kemudian saking sedihnya dia tidak bisa move on dan akhirnya bunuh diri. Sebuah lagu yang berjudul Sendal Jepit. Nggak ada hubungannya, ini nggak ada. Lagu berikutnya apa? Oh, si Manung Kalit, masih marga Batak. Oke, Akbar. Minuman masih? Minum dulu dong dari tadi. Oke, kaki di atas.
Oh, tangan di atas. Musik. Hidupku kini si manungkali, segala pendapat dan menurut. Makin banyak si hotak, rambutku nyaris botak, menangis berpaung-paung. Uangku tinggal bangga ribuan, tak cukup beli nasi sembiring. Otak makin si tombol, bagai tiada harahap, palaku si putar-putar. Oh nahapku, aku manalu, berasa semua pergi menainggolan aku, kini ku jadi ringin. Oh marbu, aku malau, sinar mataku redup, wajahku dauru, aku pamit.